Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di antara banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya hanya orang yang beriman, hanya orang yang beramal saleh, hanya orang yang berbincang menasihati terkait sabar dan kebenaran yang tidak rugi di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan semua berada di dalam kerugian. Rugi umur, rugi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rugi di dalam hidup, kecuali yang seperti ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berusaha melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala kiranya. Kemudian kita melanjutkan dengan mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa yang Allah ridhai, apa yang Allah sukai. Kesimpulannya sederhana sekali. Setiap hamba apabila di dalam hidupnya melaksanakan apa yang Allah cinta dan apa yang Allah ridha dan apa yang Allah suka, maka dia berada di dalam keuntungan, di dalam iman, di dalam amal saleh. Maka itulah yang disebut dengan keuntungan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih melanjutkan dari usul pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli al-athar, di mana pokok keyakinan mereka adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua pertemuan yang lalu memperbincangkan terkait ikhlas, pada kesempatan yang mulia ini adalah bahagian terakhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala, sebagaimana yang kita ketahui tauhid lawannya adalah syirik. Para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid, artinya akan melarang dari perbuatan kesyirikan. Maka ikhlas lawannya adalah riya, kata beliau. Kalau kita paham riya, maka dengan seperti itulah kita akan lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas.
ria, aktivitas kita ingin dilihat. Sum'ah, aktivitas kita ingin didengar. Ini adalah bahagian dari apa yang manusia suka. Tabiat manusia suka nama baik, nggak ada yang suka nama buruk. Suka bila disanjung, tidak suka bila dicela. Kita suka disebutkan kebaikan, bukan keburukan. Walaupun manusia akan melakukan kebaikan dan keburukan, akan tetapi garisnya, apabila seorang hamba amal perbuatannya ingin dilihat oleh manusia yang lain dalam kategori muamalah, kategori dunia, maka ini bahagian dari kehidupan dunia. Namun yang menjadi masalah, apabila ini adalah bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bahagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba salat misalnya, seorang hamba saum misalnya, seorang hamba berzikir, tilawatil Quran, berdakwah, yang ada di niatan hatinya, bagaimana caranya agar dilihat oleh fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Inilah yang disebut dengan istilah riya, yang dilarang di dalam agama kita yang mulia. Bagaimana amal ibadahnya? Tolong didengar oleh fulan, fulan dan fulan, agar fulan mendengar saya berbuat ini, agar fulan mendengar saya telah melakukan ini. Maka itu yang dilarang di dalam agama kita yang mulia. Karena ikhlas, bagaimana seorang hamba amalnya dilihat oleh Allah, amalnya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar, maha melihat, iya. Tapi yang dimaksud, seorang hamba beribadah, bagaimana caranya dilihat Allah itu amal baik, bukan dilihat Allah itu amal buruk, amal riya. Kita sholat barusan ingin agar ibadah kita dilihat oleh Allah itu ibadah yang baik, ibadah yang sempurna, ibadah yang murni untuk Allah. Ya Allah, saya lakukan ini untukmu. Allah tahu hal itu yang kita inginkan, itu ikhlas. Akan tetapi kalau bukan demikian, kita wujudnya sholat seperti yang kita lihat sahabat kita sholat, tetangga kita sholat, hanya fisik sholat, akan tetapi batinnya tidak sholat, maka itu amal buruk. Kalau seorang muslim tatkala dia sholat, tidak masalah bagi saya tumakninah atau tidak, khusyuk atau tidak, nggak masalah. Yang penting saya dilihat sudah sholat, maka itu bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mencari penglihatan, penilaian dari manusia. Yang penting masyarakat menilai saya sholat, cukup. Yang penting masyarakat menilai saya orang yang beribadah, cukup. Saya orang soleh, cukup. Saya dinilai sebagai alim, cukup. Maka itu bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai yang diharapkan adalah dari masyarakat. Seperti siswa, yang penting saya dapat nilai A 100, peringkat pertama di sekolah. Gak penting saya paham atau gak paham, gak penting saya boleh dapat jawabannya benar. Itu karena memang pilihan saya atau kebetulan. Yang seperti ini, murid yang betul-betul
menjawab dengan usahanya benar, maka itulah yang disebut dengan dia mengetahui. Tapi kalau nilai 100, nilai A peringkat pertama, bukan dari usahanya, kebetulan, maka disebut dia tidak tahu betulnya kebetulan, benarnya kebenaran. Begitu pula ikhlas. Seorang hamba sholat, niat sholat untuk Allah, berlaku sholat baik di dalam sholatnya, tumakninah, khusyuk, itulah ikhlas. Tapi kalau apapun tidak penting, yang penting dilihat orang saya sudah baik, itu bukan ikhlas, itu riya. Maka Syekh menyatakan kalau ikhlas tentu lawannya adalah riya. Sebagaimana kita sudah paham, tauhid lawannya adalah syirik, iman lawannya adalah kufur. Kalau kita tidak beriman berarti kita kufur. Kalau kita tidak bertauhid berarti mungkin kita musyrik. Kalau kita tidak berada di atas kebenaran berarti kita di atas kesalahan. Kalau kita tidak ikhlas kepada Allah, indikasi mungkin kita riya di dalam amal beribadah kita. Kemudian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ma as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa yang paling bergembira dengan syafaatmu nanti wahai Nabi? Kenapa harus seperti ini? Tidak ada orang kecuali akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk surga. Bisa kita masuk surga sendirian tanpa syafaat Rasulullah? Tidak. Manusia berlari ke sana ke sini meminta syafaat agar Allah meringankan urusannya ketika matahari dekat, ketika orang tenggelam dengan keringatnya, ketika tidak ada lagi pakaian yang selama ini kita pakai di dunia untuk berpenampilan baik. Tidak ada. Yang berkhitan kembali tidak ada tanda khitannya. Yang memakai sandal terompah bagus tanpa terompah, yang berpakaian baik tanpa itu, semuanya diciptakan seperti dia diciptakan. Kondisinya seperti itu, ketakutan. Tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mengerikan seperti itu. Meminta syafaat, semuanya meminta syafaat kepada Rasulullah. Setelah sebelumnya kepada para nabi yang lain, namun tidak bisa memberikan syafaat. Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi." Yang berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Artinya dia memahami dan mengamalkannya. Ketika dia paham tiada ilah selain daripada Allah, maka semua ketergantungan hidupnya tertuju kepada ilah yang satu ini, kepada Rabbul Alamin yang satu ini. Saya sedekah untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Wujud dan ikhlas Allah sebutkan di dalam Al-Insan, kami memberi makan kalian untuk mengharapkan ridho Allah, untuk dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melihat wajah Allah adalah orang yang beriman. Orang kafir tidak akan bisa melihat wajah Allah. Kenapa? Di dunia mereka tidak mengakui adanya Rabbul Alamin. Bahkan mereka tunjuk-tunjuk mana Tuhan kalian yang tidak terlihat. Mereka tidak pernah beriman dan tidak pernah menantikan untuk melihat Allah. Maka Allah tidak akan perlihatkan mata mereka untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang hari ini beriman adanya Allah walaupun tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar percakapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi. Tapi mereka meyakini Allah ada, kami beribadah untuknya. Maka saat itu mereka akan bertemu dengan Allah.
Dialah Allah yang selama ini kalian mengabdi dan menghamba kepadanya. Kalian yakin ada, dan Dia benar-benar ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasakan betapa nikmatnya minum ketika sangat kehausan, kering. Kita rasakan betapa nikmatnya buah manis segar ketika kita sangat membutuhkan sekali. Sebahagian merasakan betapa manisnya cinta ketika merasakannya. Sebahagian merasakan betapa nikmatnya memakai emas ketika dia menginginkannya kemudian mendapatkannya. Merasakan betapa bahagianya mengendarai kendaraan yang dia sukai, berkunjung ke negara, wilayah yang dia inginkan. Berbagai macam nikmat dunia yang kita ketahui dengan berbagai macam rasa yang berbeda yang kita kenal. Rasa teh berbeda dengan rasa air mineral. Ini dari segi minuman. Begitu pula dengan berbagai macam rasa nikmat yang lainnya. Dan paling besar nikmat adalah melihat Rabbul Alamin. Tentu tidak bisa digambarkan karena memang belum pernah ada yang melihat dan merasakan bagaimana nikmatnya. Dia adalah kenikmatan yang paling besar. Sehabis-habis daya hayal manusia ketika ingin mencoba menerka dengan nikmat yang ada di dunia ini. Kalau ini nikmatnya rasanya begini, kalau ini nikmatnya rasanya begini, kalau berbuat ini rasa nikmatnya begini, kalau melihat ini rasa nikmatnya begini. Akan tetapi nikmat itu yang manusia terka, ini adalah nikmat yang paling nikmat yang saya inginkan untuk di surga, akan mereka tinggalkan ketika mereka akan dikabarkan Allah tiba. Maka seluruh nikmat itu yang paling nikmat mereka tinggalkan. Ini adalah nikmat yang paling besar. Ketika seseorang bertemu dengan Rabbul Alamin, dan dia akan sulit untuk dibayangkan. Bagaimana bisa membayangkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, padahal Nabi telah menyatakan sebagaimana firman Allah, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat di surga saja aku siapkan, belum pernah terdengar oleh telinga indahnya, belum pernah dilihat oleh mata padanan keistimewaan dan kemewahannya, dan habis daya khayal manusia tidak akan bisa untuk menerkanya. Bagaimana dengan melihat nikmat yang paling besar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah adalah yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas di hatinya. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah taala, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan. Orang yang berinfak karena ingin dilihat disebut saya berinfak, tapi bukan beriman kepada Allah, Allah yang akan balas infak saya, enggak percaya. Tidak semua orang percaya ketika Rasulullah SAW menyatakan mana qasat malun min shadaqah, harta kalian tidak akan berkurang tatkala kalian bersedekah. Tidak semuanya percaya, tidak semuanya beriman dengan iman yang sama ketika mendengar janji Allah, Allah yang menjamin rizki kalian. Tidak semuanya keimanannya sama. Maka sebahagian terpaksa berinfak,
Sebahagian terpaksa untuk menunaikan zakat. Itu konsekuensi masuk Islam. Kalau dia berlebih, dia harus berzakat. Maka orang-orang munafik ini, untuk apa masuk Islam? Ya, status sosial sekarang dikuasai oleh Islam. Ya, kalau ingin bahagia, ya masuklah Islam. Sebagaimana kebahagiaan masyarakat. Ada di negara komunis, ya komunislah kalian. Kalau ingin status sosial kalian tinggi. Ada di masyarakat Nasara, ya Nasara lah kalian. Begitu pula saat itu mereka berada di masyarakat kaum muslimin, ya muslimlah kalian apabila ingin dipandang. Wajib zakat, ya sudah, wajib zakat ini saya bayarkan. Yang penting nama baik ada, terjaga oleh masyarakat, tidak diganggu orang, tidak diomongin oleh orang. Seperti masyarakat membayar iuran seperti itu. Anggap aja iuran. Akan tetapi mereka tidak memiliki keyakinan Allah balas. Ya Allah balas, dari mana Allah balas? Lihat aja enggak. Nah, seperti itu keyakinan mereka. Maka Allah katakan, wala yu'minuna billah. Mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Dari apa yang mereka upayakan itu, kamu akan mendapatkan ganti dari Allah. Enggak ada itu di keyakinan, enggak masuk logika mereka. Maka mereka adalah teman syaitan. Siapa yang berteman dengan syaitan, itulah teman yang buruk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira illa alladziina tabu. Orang munafik yang seperti ini di neraka yang paling bawah, lebih bawah daripada nerakanya orang-orang kafir. Karena orang munafik hakikatnya adalah orang kafir. Orang kafir terang-terangan mereka kafir. Adapun orang munafik, maka mereka menutupi diri dari orang yang beriman, menggembosi keimanan orang yang beriman, mengganggu dari dalam. Orang munafik, orang kafir, mereka ada yang baik muamalahnya, ramah muamalahnya, akan tetapi mereka kafir, jelas. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita kaum muslimin. Tapi tidak bagi orang-orang munafik. Mengganggu, menghancurkan, namun ingin disebut orang-orang yang beriman. Maka mereka di dalam neraka Allah yang paling bawah. Kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan amal ibadah mereka untuk Allah. Maka syarat bertobat orang-orang munafik harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka tidak akan diterima. Maka jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyuruh kita hanya untuk ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ahli kitab kami hanya suruh agar mereka, kata Allah, ikhlas dalam beribadah, enggak yang lain. Akan tetapi setelah datang keterangan seperti itu, malah mereka berbeda-beda, berpencar, berpecah belah. Hanya disuruh ikhlas. Sebahagian enggak bisa melihat kebenaran itu. Maka ketika Nabi Musa pergi mendahului mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sini emas kalian. Dikumpulkanlah emas itu, dibentuklah patung anak sapi. Nah, ini Tuhan. Tidak bisa mereka untuk meyakini Rabb kita yang digambarkan oleh Musa, Rabbul Alamin, yang ada di langit sana, yang apabila kita bekerja, beramal, dia melihat kita. Baik akan dibalas kebaikan, buruk akan dibalas keburukan. Tidak bisa iman mereka menangkap itu. Mereka butuh patung anak sapi untuk menghamba di depannya. Nah, seperti itulah kesalahan yang tidak Allah inginkan. Maka problem antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin hanya seperti itu. Kalau kita sekarang bukan patung anak sapi, akan tetapi berhala yang ada di dalam hati. Fulan bisa jadi berhala, fulan bisa jadi berhala.
guru kita bisa jadi berhala, murid kita bisa jadi berhala, orang tua kita bisa jadi berhala, anak kita bisa jadi berhala, semuanya bisa jadi berhala. Kenapa? Di saat kita beribadah untuknya, untuk dinilainya, bukan dinilai Allah. Nggak penting apa yang ada di dalam hati saya tatkala saya sholat, mau baca apa, nggak penting. Yang penting dilihat olehnya itu tadi, saya sholat, saya baik. Itu yang penting. Maka itulah berhala. Kalau masyarakat musyrikin dahulu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di iman mereka, maka mereka butuh patung anak sapi. Yang Allah sebutkan, di depan berhala mereka itu mereka khusyuk berdoa. Di depan berhala itu khusyuk beribadah. Kalau sudah ada di hadapan berhala, baru bisa khusyuk, baru bisa tenang. Di hadapan Allah tidak bisa. Menggambarkan adanya Allah itu tidak kebayang. Begitu pula masyarakat kita pada hari ini. Di depan muridnya, di depan gurunya, di depan anaknya, di depan orang tuanya, dan semua yang ingin diriakkan bisa menjadi orang saleh. Tapi bila tidak ada muridnya, tidak ada gurunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya, tidak ada masyarakatnya, tidak ada pemimpinnya, tidak bisa menjadi orang saleh. Maka itu adalah berhala-berhala yang masih ada di dalam hati manusia. Maka kemudian setelah hal yang seperti ini, Syekh akan menyebutkan apa itu ikhlas, kata para ulama, agar lebih faham kita. Hal ini sudah mudah difahami, akan tetapi nasihat itu diulang-ulang. Maka metode beliau dengan menyebutkan beragam pendapat para ulama agar nasihat itu terasa terulang-ulang. Karena seseorang yang hari ini diajarkan ikhlas, dia tetap butuh belajar ikhlas besok dan sampai mati. Begitu pula Nabi Ibrahim tatkala mengajarkan tauhid hari ini, sampai mati sebelum meninggalnya anaknya tetap diajarkan tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah aku nanti, bukankah itu pengajaran tauhid? Dan dia diulang-ulang karena tujuan kita hidup hanya untuk ini, untuk beribadah kepada Allah. Dan menyebut hal seperti ini itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin aktivitas kita ini semua isinya. Allah ingin aktivitas kita ditutup dengan yang seperti ini. Awal hidup la ilaha illallah, akhir kehidupan la ilaha illallah. Antara keduanya aktivitas hidup la ilaha illallah. Cukup hanya itu. Sederhana, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan pendapat para ulama ketika ditanya oleh muridnya, ketika menyampaikan nasihat. Al-ikhlas istiwa'u a'malil abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas itu sama amal seorang hamba, zahirnya maupun batinnya. Ketika tampak amal ibadah itu ya begitu, ketika tidak tampak amal ibadah itu ya seperti itu. Ketika dilihat orang ya seperti itu, ketika tidak dilihat orang seperti itu. Bahkan wasidqu fil ikhlas an yakuna batinuhu a'mar min zahirih. Bahkan kejujuran ikhlas itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika yang di batinnya lebih bagus daripada yang nampak. Kan seperti itu sebuah kejujuran. Untuk menunjukkan kesetiaan ada indikasi-indikasinya. Akan tetapi kalaulah tahu kita yang di dalam hati itu lebih setia daripada yang indikasi-indikasi, maka itu penilaian yang lebih jujur. Kan seperti itu penilaiannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menilai hamba-hambanya. Apabila yang ada di dalam hati itu lebih setia kepada Allah, maka itulah yang disebut kejujuran di dalam kesetiaan kepada Rabbul Alamin. Kemudian
Ulama yang lain, Bilal bin Sa'ad rahimahullah menyatakan, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwwahu fis sir. Jangan sampai kalian, jangan sampai kita, jangan sampai saya menjadi hamba Allah ketika kita bersama-sama, akan tetapi menjadi orang yang durhaka kepada Allah tatkala kita terpencak. Apabila kita tidak bersama, kita seorang, individu per individu, kita menjadi musuh Allah, tidak taat kepada Allah, durhaka malah kepada Allah. Akan tetapi ketika kita bersama, kita menjadi hamba Allah. Jangan sampai seperti itu. Maksudnya, ketika kita bersama menjadi hamba Allah bagus, tapi jangan sampai ketika sendirian malah menjadi durhaka kepada Allah. Kemudian beliau membawakan al-ikhlas, ifradul haq subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas itu tujuan ketaatan kamu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka sendirian, tatkala mereka bersama Nabi, tatkala mereka dalam kesenangan, tatkala mereka dalam kesempitan, mereka tidak berubah. Maka itu yang disebut dengan keikhlasan. Ka'ab bin Malik, taubatnya ikhlas atau tidak? Atau karena hanya ingin diakui? Jawabannya ikhlas. Dari mana tahu? Allah yang telah sebutkan, Allah terima. Allah terima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari orang yang bertakwa. Ketika Allah terima taubat Ka'ab, artinya Ka'ab adalah orang yang bertakwa. Sepak terjangnya dia dikucilkan. Siapa yang bisa terima? Satu komplek masyarakat Madinah. Tidak ada yang mau melihat dirinya. Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Mau pergi kemana? Tidak ada yang jawab. Diboikot, diisolasi, sempit. Lihat orang tertawa, ngobrol di sana, bekerja sama, tidak ada yang ajak. Main sendiri, seperti itu ibaratnya. Berjalan sendiri. Apa dia marah dan duduk di rumahnya nggak keluar-keluar? Tidak. Tetap sholat ke masjid, walaupun saat di masjid tidak ada yang ngajak bicara. Bagaimana kalau kita seperti itu? Saat di masjid ada kita salam, tidak ada yang jawab. Apalagi orang salam pada kita, tidak ada. Saat di masjid sendiri, mending tidak kenal. Seperti musafir datang ke masjid, tidak ada yang kenal, diam. Ini kenal semua. Tapi begitu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau tidak berjihad bersama Nabi, padahal Allah berikan kecukupan. Datang surat dari Raja Ghassan. Kami dengar kamu diperlakukan seperti itu oleh sahabatmu, datang ke sini. Diberi surat undangan. Datang ke sini, kami perlakukan dengan baik, kami berikan posisi yang layak. Tidak diterima oleh Ka'ab, bahkan menangis. Apakah aku akan menjual agamaku demi dunia seperti ini? Nah, begitu sahabat Rasulullah. Tatkala senang bersama Nabi, ikhlas kepada Allah. Tatkala diuji oleh Allah, bukan marah kepada Allah. Semakin rindu kepada Allah, kapan selesainya ini ya Allah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Tatkala diberi oleh Allah mudah rizki, taat kepada Allah, maklum. Banyak orang diberikan hadiah, maka mereka akan senang kepada orang yang memberi hadiah. Hamba tatkala diberi rizki yang lapang oleh Allah, taat kepada Allah, maklum, wajar.
Tapi tatkala yang memberi hadiah tidak lagi memberi hadiah, bahkan memberi kritikan bukan kebencian, kritikan, nasihat kritikan, ini salah, betulnya seperti ini. 4 mata, enggak di depan umum, enggak dipermalukan, kritikan. Mulai dia benci, ya begitu tabiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, bukan azab, bukan. Ini ujian sulit. Sebagaimana siswa diberikan ujian sulit, tidak bisa tidur, tidak bisa main, harus belajar agar setelah lulus ujian naik kelas. Begitu pula hamba Allah diberi ujian. Ada ujiannya sulit, yang tadinya diberi ditarik kembali, yang tadinya lapang sedikit ditutup. Kan tidak Allah tutup mati. Kalau Allah tutup mati artinya kita sudah wafat sudah. Nggak ada rizki sama sekali, ya sudah tutup mati, Allah wafatkan kita. Semoga husnul khatimah, di alam barzakh langsung dapat nikmat kubur. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak semua rizki kita ditutup mati oleh Allah. Yang biasanya ada kemudian tidak ada, sebagian. Yang biasanya rasa aman muncul kekhawatiran, ujian dari Allah. Ketika khawatir, tawakal pada Allah atau tidak. Sebagaimana ketika lapang, tawakal pada Allah. Ketika rizki itu dibuka, sayang pada Allah, alhamdulillah. Tapi ketika ditutup sedikit, puji Allah tidak, masih ingat Allah tidak. Seperti Ka'ab. Siapa yang tahu waktunya 50 hari? Dia tidak tahu waktunya 50 hari. Tapi hari-hari dilalui dengan taat kepada Allah, tidak marah pada Allah, tidak benci pada Allah, tidak dendam pada Rasulullah, benci pada Rasulullah, tidak. Akan tetapi tahu hukuman saya. Yang saya harap ridho Allah setelah ini. Kalau saya bohong sekarang, besok Allah bukakan aib saya, malu saya di hadapan Allah. Saya tidak mau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu setelah hidup ini ada akhirat. Kebaikan saya hari ini, rela saya hari ini menerima apa yang Allah tetapkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman, ikhlas kepada Allah. Hidup mati untuk Allah, seperti itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, itulah Ka'ab bin Malik, contoh ikhlas menjalani apa kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin dikucilkan, tetap beriman, maka Allah terima taubatnya, sudah cukup. Maka berbahagialah dia, disebutkan dirinya di dalam Al-Quran sebagai orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang jujur kepada Allah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah jujur kepadanya. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita, ujian dari Allah, jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepada kita. Allah yang paling sayang hambanya. Tatkala hambanya ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan yang banyak. Kemudian lagi, qala Abu Bakar Al-Marwazi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah wa dzakara lahu as-sidqu wal ikhlas, faqala Abu Abdillah bihadza irtafa'a al-qaum. Dengan ikhlas itulah umat akan terangkat. Ada yang menyebutkan di hadapan para ulama ikhlas, jujur. Maka para ulama mengomentari, ikhlas dan kejujuran itulah yang akan mengangkat derajat suatu kaum. Abu Bakar As-Siddiq, kata para ulama, namanya terus terangkat nomor 1, tak bisa disalib, tidak bisa dibalap. Bukan karena amalnya yang banyak, akan tetapi karena ikhlas dan kejujurannya. Abu Bakar As-Siddiq demikian. Bukan karena banyak meriwayatkan hadis, bukan Abu Bakar. Bukan karena banyak sholat sunnah, yang lain juga banyak sholat sunnah, termasuk Abu Bakar. Bukan banyak bersedekah, hamba Allah ada yang banyak bersedekah, bukan hanya Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar banyak bersedekah. Bukan setiap aktivitasnya pasti di dalam kebaikan. Sahabat yang lain juga setiap aktivitasnya di dalam kebaikan sama, bukan hanya Abu Bakar. Akan tetapi kata para ulama,
yang membuatnya lebih adalah niat ikhlasnya dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar para ulama menyatakan al-ikhlas sirrun najah. Ikhlas itu adalah rahasia keberhasilan. Keberhasilan pengajaran, pendidikan, ikhlas itu rahasianya. Keberhasilan dakwah apabila ikhlas, itulah rahasianya. Siapa yang ikhlas, maka dia akan berhasil di dunianya maupun di akhiratnya. Siapa yang berikan untuk Allah, maka dia akan berhasil. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam Muslim. Imam Muslim melihat Imam Bukhari, apakah dia irikan, dia dengkikan, dia gibahi, dia cemarkan nama baiknya? Tidak. Dia tahu kedudukan manusia, dia hormati, dia tempatkan pada tempatnya, dan dia muliakan. Maka Allah angkat namanya. Ketika disebut Bukhari, pasti disebut Muslim. Ketika ada Bukhari, pasti dikenal Muslim. Karena Allah tempatkan yang seperti itu. Bukhari tinggi, setelahnya Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan sesuai dengan posisinya. Begitu pula Imam Nawawi. Kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang membuat Riyadhus Shalihin dikenal di berbagai tempat. Arba'in Nawawi dikenal. Banyak yang nulis Arba'in, banyak yang nulis Arba'in. Tapi Arba'in Nawawi mendapatkan tempat yang beredar di hati masyarakat karena keikhlasan penulisnya. Tidak datang ke berbagai negeri untuk berdakwah, tidak. Akan tetapi namanya diedarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Al-Imam An-Nawawi ikhlas, maka dakwahnya masih hidup sampai sekarang. Maka itu adalah rahasia keberhasilan. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, tidak ada dalam suatu bab kecuali dia dapatkan oleh Imam An-Nawawi. Dalam bidang hadis beliau tulis Arba'in dan Riyadhus Shalihin, semuanya kenal kitab hadis beliau. Dalam menjelaskan Sahih Muslim, beliau tulis Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim beliaulah yang paling dikenal oleh orang. Banyak yang mensyarahkan Sahih Muslim, yang tersisa Syarah Imam Nawawi. Dalam zikir dan doa Al-Adhkar, dia kitab induknya. Banyak zikir dan doa, semuanya pasti merujuk kepada tulisan Al-Adhkar Imam Nawawi. Menempatkan tempat di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan adalah ikhlas. Dalam setiap bab ditulis oleh Imam Nawawi, maka kitabnya itu menjadi rujukan. Dalam fikih, Majmu' Syarah Muhadzab, banyak yang menjelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang menjadi rujukan adalah penjelasan dari Imam An-Nawawi. Bila disebut dua guru besar mazhab Imam Syafi'i, jawabannya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi salah satunya. Tidak akan padam nama ini. Maka kata para ulama menasihati murid-muridnya, al-ikhlas sirrun najah. Ikhlas adalah rahasia keberhasilan. Imam Malik menyatakan banyak yang menulis Muwatta, yang paling ikhlas maka Muwatta'nya yang akan tersisa. Maka tidak ada yang kenal bila disebut Muwatta pasti menyebutnya Muwatta Imam Malik. Padahal di situ beredar banyak sekali Muwatta. Maka Muwatta adalah Muwatta'nya Imam Malik. Seperti banyak yang menulis dalam bidang tazkiyatun nafs, banyak yang menulis akidah. Akan tetapi bila disebut ini, maka ini yang dikenal orang. Itu ciri keikhlasan kata para ulama. Kemudian kita melihat salah satu sosok yang disebut oleh para ulama, Ayyub As-Sikhtiyani. Bagaimana dia untuk dirinya saja, bukan untuk orang lain. Bukan harus kita tiru seperti ini, tidak. Kita hanya melihat gambaran ini dirinya saja. Para ulama itu tidak mau namanya disebut-sebut, karena apabila namanya disebut-sebut, khawatir dirinya nggak ikhlas lagi. Saya peduli nama saya disebut Allah. Sudah belum? Kalau sudah cukup bagi saya, tidak penting nama saya disebut oleh orang lain.
Karena kalau sudah disebut oleh Allah, cukup. Allah yang akan edarkan nama kita disebut oleh orang lain. Ayub bila bersama murid-muridnya berangkat lewat sini, pulang lewat sana. Berangkat lewat sana, pulang lagi lewat sini. Tidak akan mau melewati jalan yang sama. Kenapa? Karena tidak mau dikenali barusan Ayub lewat. Kenapa demikian? Ayub Sikhtiyani ini di masyarakatnya sangat dikenal sekali. Assalamualaikum, setiap lewat salam. Assalamualaikum. Maka masyarakatnya menjawab, semuanya jawab. Seperti orang yang dikenal semuanya ikut salaman. Yang lain mungkin assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Tapi kalau Ayub yang mengucapkan salam semuanya, seperti kita lihat presiden kita lewat, maka banyak orang yang akan menyalami. Ada pas pampresnya, ada segininya, banyak orang sibuk sekali. Seperti masyarakat kita apabila artisnya lewat, maka semuanya hadir dari rumah, yang masak dimatikan, semuanya menyalaminya. Seperti itulah Ayub. Apabila lewat sini semuanya sibuk untuk hanya sekedar bersalaman dan melihat dengan Ayub, maka dia tidak mau seperti itu. Maka dia lewat sini, kemudian lewat sini, lewat jalan yang lain. Dia tidak mau banyak orang seperti lebih-lebihkan tentang dirinya. Nah, itu salah satu kata para ulama, orang ini menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau namanya disebut-sebut oleh masyarakat. Sudah cukup. Kemudian beliau hafizahullah taala menutup dengan memberikan poin-poin keikhlasan. Dari sekian banyak yang sudah beliau bawakan, maka beliau bawakan yang paling detail dan menjamak semuanya apa yang disampaikan oleh Abu Uthman Sa'id ibn Ismail rahimahullah. Apa poin dari keikhlasan? Unsur-unsurnya seperti apa? Apabila ada dalam hati kita, tayyib, kita ikhlas. Apabila belum ada dalam hati kita, mari belajar lagi untuk menghadirkannya agar kita disebut dengan ikhlas. Yang pertama kata beliau, sidqul ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nazar ilal khaliq. Poin pertama dari ikhlas adalah melupakan apa kata orang, yang penting apa kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Saya sholat, nanti kata orang kamu sholat di sini, apa kata orang? Jangan di sini. Lupakan apa kata orang. Yang penting apa kata Allah. Sholat seperti ini, nanti apa kata orang? Lupakan apa kata orang. Yang penting apa kata Allah. Saya sudah seperti ini, orang udah tahu belum ya? Lupakan orang itu yang tahu atau tidak. Yang penting apa kata Allah. Amal ibadah kita, mau pujian orang, mau cacian orang, lupakan. Yang penting pujian Allah, jangan sampai dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah kita yang salah. Maka ikhlas melupakan apa kata orang. Melupakan apa kata orang kunci ketenangan di dalam hidup. Memakai jilbab, apa kata orang. Memakai ini, apa kata orang. Tidak akan tenang hidup selagi manusia memikirkan apa kata orang. Ini poin yang pertama, ciri keikhlasan. Unsur keikhlasan, lupakan apa kata makhluk, yang penting apa kata Khaliq. Yang kedua, al-ikhlas anturi biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallah khaufan min sukhtillah ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka hatta yadhhab ar-riya an qalbika. Orang yang ikhlas, tujuan terbesarnya pahala dari Allah. Mau dapat imbalan dari makhluk, mau dapat pujian dari makhluk, cacian dari makhluk, bahkan gangguan dari makhluk, enggak penting. Yang penting pahala dari Allah. Saya melakukan kebaikan ini, saya ingin pahalanya dari Allah. Saya datang berkunjung, walaupun dia nggak mau berkunjung duluan, dia duluan, saya duluan terus yang berkunjung. Dia nggak pernah duluan, saya duluan terus yang salam, dia nggak pernah. Saya duluan, dia nggak pernah ini. Tujuan saya bukan karena pengen dia duluan,
Tapi ridho Allah. Kenapa datang pagi-pagi untuk dapat shaf pertama? Ridho Allah di shaf pertama. Kenapa berpakaian seperti ini? Ridho Allah. Allah suka pakaian yang seperti ini. Kenapa tidak mau minum ini? Ridho Allah. Allah nggak suka saya minum ini. Saya lakukan, saya tinggalkan, tujuannya ridho Allah. Maka itu ada ikhlas. Kita yang bisa menilai amal ibadah kita sendiri. Saya melakukan ini ridho Allah atau bukan? Memang betul untuk mencari ridho Allah atau mencari yang lainnya. Kalau nggak ada, apakah tetap akan dilakukan ridho Allah atau bukan? Kita yang bisa mengukurnya. Itu yang pertama. Yang penting dilihat Allah, bukan yang lainnya. Yang kedua, tujuannya dapat pujian Allah, bukan yang lainnya. Yang ketiga, tsumma tadzakkar minnatullahi 'alaika id waffaqaka lidzalika amal hatta yadhhab al-'ujub min qalbika. Kemudian ingat, kamu bisa seperti itu bantuan Allah, sehingga akan hilang takabur dan ujub dari dirimu. Saya bisa sholat bukan karena saya salih, tapi Allah. Sehingga nggak perlu disebut orang alim, orang hebat. Bukan saya yang hebat, Allah yang hebat. Allah yang membaik hati kepada saya sehingga saya diberi seperti ini. Saum yang kamu lakukan, bantuan Allah. Salat yang kamu lakukan, bantuan Allah. Haji yang kamu lakukan, bantuan Allah. Sedekah yang kamu lakukan, bantuan Allah. Taklim yang kamu ajarkan, bantuan Allah. Kamu mampu hadir di majelis ilmu, bantuan Allah. Semuanya kamu umrohkan, bantuan Allah. Kebaikan yang kamu kerjakan, bantuan Allah. Betapa banyak orang yang kamu bantu, bantuan Allah. Bukan saya yang hebat. Kalau Allah kasih kemampuan itu pada orang lain yang disebut hebat. Maka yang penting kan Allah yang lihat, bukan yang lain. Yang penting dapat balasan dari Allah, bukan yang lain. Kemudian kita sadari, ini bantuan Allah, bukan apa-apanya saya. Hadza min fadli Rabbi. Ini karena bantuan karunia Allah, bukan saya. Maka ketika disanjung gak penting salah menyanjung saya. Yang disanjung Allah, alhamdulillah, saya kebetulan Allah pilih saya. Maksudnya Allah pilih saya, itu rahmat dari Allah, bukan kebetulan yang enggak ada yang kebetulan di sisi Allah. Rahmat kepada saya dari Allah, Allah pilih saya, alhamdulillah. Kalau saya takabur, saya ujub seperti iblis, lain, hancur saya. Allah beri penghormatan pada iblis. Tatkala dia takabur, dia ujub, Allah beri penghormatan lebih kepada Nabi Adam alaihissalam dan murka kepada iblis. Mau kita seperti itu? Kita takabur, kita ujub, Allah murka pada kita, Allah akan berikan kemuliaan itu kepada orang lain. Itu yang kita sukai. Yang terakhir kata beliau, wal ajalah ittiba'ul hawa wa rifqu ittiba'un nas. Beliau menyatakan terburu-buru itu karena hawa nafsu, dan tenang itu karena mengikuti sunnah. Wa rifqu ittiba'us sunnah. Wa tasta'mil ar-rifqa fi amalika hatta tadhhab al-ajalah min qalbik. Dalam beramal ibadah, pakai sikap arifku, lembut, tenang, sehingga hilang yang namanya terburu-buru dari hatimu. Maka orang yang ikhlas di dalam amal ibadahnya tenang, lembut,
sebagaimana yang Nabi contohkan. Ibadah beliau tenang, dakwah beliau lembut. Karena yang diharapkan ridho Allah. Allah suka yang seperti ini. Al-ajalah minasyaitan, ar-rifqu sunnah, kata beliau hafizahullah ta'ala. Salat kita tenang, tidak perlu buru-buru. Orang yang buru-buru pengen cepat selesai, ini beban, bukan ikhlas. Tenang, lembut. Dakwah kita kenapa harus kasar? Memangnya kita disuruh untuk mengislamkan banyak orang? Tidak. Kita disuruh menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kasar. Dinilai ibadah ketika kita berbuat, bukan hasilnya. Maka akan timbul yang namanya kelembutan dan ketenangan. Sunnah adalah melakukan amal ibadah dengan tenang, tidak terburu-buru. Maka begitu para ulama sering menasihati sabar. Dalam siasat juga sabar. Di dalam memperbaiki amar ma'ruf nahi munkar, arif wali, sabar. Tenang, jangan terburu-buru. Karena efek dari keterburu-buruan akhirnya tidak ikhlas. Efek dari ketergesa-gesaan dan kasar akhirnya tidak ikhlas. Banyak yang dilabrak dari aturan Allah. Kalau mau tenang dan lembut akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dakwah para nabi dan rasul tenang. Tidak semangat menggebu-gebu, tapi buta. Seperti hewan yang ditutup matanya, kemudian lari ke sana kemari. Tidak ada hasilnya. Capek saja, semangat saja, tapi tidak berjalan di jalan ikhlas. Sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang tenang, menghadapi kematian tenang, menghadapi pemberontakan tenang, menghadapi penyakit tenang. Karena yang mereka cari ridho Allah, bukan gimana caranya berhasil. Keberhasilan kita ketika kita ikhlas, itu keberhasilan kita. Bukan keberhasilan kita, iya sudah sampai sekian persen. Bukan. Iya pemimpin kita sudah taat muslim. Bukan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang selamat dari neraka masuk surga itu berhasil. Walaupun kita tidak sampai pada kedudukan, bukan kedudukan. Ridho Allah kita berhasil. Maka otomatis akan terus lembut dan tenang. Maka orang ikhlas dalam ibadahnya, bila yang dia tatap adalah wajah Allah, bukan penglihatan orang lain. Bila yang ada di hatinya adalah pahala dari Allah, bukan imbalan dari orang lain. Bila dia bisa menyatakan pada dirinya, bukan kemampuan saya, ini karunia dari Allah, bukan saya, Allah yang berikan. Dan bila dia tenang dalam amal ibadahnya, lembut, tidak terburu-buru, tidak semraut, tidak asal semangat, maka itulah keikhlasan yang Syekh pikir pendapat beliau, poin keikhlasan ada pada pendapat dari Abu Uthman Sa'id Ibn Ismail. Beliau menilai ini adalah pengertian, penjelasan poin ikhlas yang paling mencakup sekali dari apa yang sudah kita paparkan. Maka semoga ini dari usul pertama, dakwah Ahlus Sunnah adalah ikhlas, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah difahami dan dapat kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang Waalaikumsalam. Bisa bertanya tentang kalau kita melakukan sholat sunnah, ibadah sunnah pada yang tujuannya ingin mencontohkan kepada anak-anak, karena itu sunnah, kita tidak mau memaksakan gitu ya. Kita lakukan agar anak-anak bisa kita juga memperlaksi, apakah itu
masuk riya. Melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan menjadi teladan adalah tidak merusak keikhlasan. Yang merusak keikhlasan, saya melakukan ini ingin disebut ayah teladan dan tidak diharapkan pahala dari Allah, itu rusak. Dia tidak ikhlas, dia hanya ingin menjadi murid teladan, masyarakat teladan, bapak teladan. Orang kafir juga demikian. Saya baik agar anak saya baik, buah tidak jauh dari pohonnya. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalau diharapkan dari sholatnya pahala dari Allah, dan dia ingin menjadi teladan yang baik bagi anaknya, ya mesti ini berjalan, tidak mengapa, tidak merusak keikhlasan. Allah telah menyatakan untuk nabinya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri nabi teladan yang baik. Menjadi seperti nabi teladan yang baik, tayyib meniru nabi sunnah. Nabi menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru. Siapa yang menjadi teladan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Ingin seperti itu, dia dapat pahalanya. Tapi dia berbuat hal itu ingin mendapatkan ridho Allah, kemudian ingin menjadi teladan bagi anaknya, tidak merusak keikhlasan. Yang rusak keikhlasan, sama sekali dia tidak harapkan ridho Allah, dia lupa untuk itu. Dia yang diharapkan bisa jadi teladan aja, maka itu rusak keikhlasan. Allahu a'lam. Poinnya tipis. Maka dari itu para ulama menyatakan, apa yang sulit dalam hidup? Mereka menjawab ikhlas. Apa yang sulit dalam amal? Mereka menjawab ikhlas. Ikhlas yang sulit. Karena niat itu harus dihadirkan. Tidak bisa kita bilang, saya ikhlas ya Allah, kemudian kita lupakan. Yang penting saya udah bilang ikrarkan saya ikhlas. Tidak. Yang dibaca itu yang ada di dalam hati. Ketika melakukannya hadir tidak niat itu. Kalau tidak hadir ya lupa, ngigau, mengharap sudah baik padahal tidak, menganggap sudah baik padahal hilang ikhlas. Maka Imam Nawawi menulis di dalam Riyadhus Shalihin yang pertama, bab ikhlas wa ihdarin niyah. Ikhlas dan menghadirkan niat itu. Niat ikhlas tadi harus dihadirkan. Nah itu yang berat. Maka para ulama menyatakan berat. Karena setiap hari harus dihadirkan, setiap hari harus dihadirkan, setiap hari harus dihadirkan. Allahu a'lam. Apakah setiap pria itu perbuatan munafik? Kemudian jika termasuk perbuatan munafik, bagaimana batasannya sehingga pelakunya itu jatuh kepada kekufuran? Apakah riya adalah perbuatan munafik? Riya bahagian dari perbuatan orang-orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut seperti itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam yajid lahum nasira yura'una nas. Mereka beramal ingin dilihat oleh orang lain. Riya itu orang munafik seperti itu. Kaum muslimin ada yang seperti itu? Iya. Ada yang seperti itu dan mereka tidak disebut orang munafik. Manusia kelemahannya seperti itu, ingin pujian, ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Ketika mereka riya, mereka melakukan amal seperti amal orang munafik. Akan tetapi mereka tidak disebut sebagai orang munafik, mereka orang yang beriman. Hanzalah datang kepada Abu Bakar, kemudian mengadukan keduanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami di sisi engkau ingat akhirat, ulang dikacaukan oleh kehidupan dunia ini. Nabi maklum, begitulah manusia, iman naik dan turun. Berbuat amal orang munafik, iya. Apakah langsung disebut ke kaum munafik? Jawabannya tidak. Sampai kapan seseorang disebut kaum munafik? Sampai keluar yang namanya iman dari hatinya, maka dia disebut kaum munafik. Kalau masih ada iman, dia bukan orang munafik. Orang munafik tidak ada iman, maka Allah sebutkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan.
Mereka tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah. Orang munafik, kenapa mereka memilih sebagai munafik? Ingin selamat di dunia. Karena kalau kita tidak masuk Islam, kita harus bayar jizyah, pajak tunduk pada Islam. Sayang amat harta kita, mending masuk Islam aman, mending masuk Islam dapat hak-hak. Tujuannya bukan karena Allah, tujuannya agar aman, agar dapat hak-hak. Orang beriman yang ada saat ini tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap surga Allah, berharap pahala Allah, maka mereka memilih beriman. Akan tetapi terkadang masuk di dalam hati mereka gangguan syaitan, maka mereka harus mengeluarkan gangguan itu. Kapan seseorang disebut munafik dari perbuatan riyanya? Bila hilang sudah imannya, semua imannya hilang, maka mereka memilih menjadi orang munafik. Tayyib. Sebagaimana saya memilih menjadi warga negara ini, saya memilih menjadi warga negara itu. Dia memilih munafik, maka dia menjadi orang munafik. Seperti Nabi menyatakan, ayatul munafik salat, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ciri orang munafik cirinya bicaranya dusta, berjanji dia ingkari sendiri, dipercaya dia berkhianat. Apakah setiap pengkhianatan disebut munafik? Tidak. Hatib bin Abi Balta'ah melakukan perbuatan pengkhianatan secara zahir. Akan tetapi dia pahlawan Badar, membela Nabi. Nabi yang katakan dia pahlawan Badar, bukan munafik seperti yang kalian tuduhkan. Perbuatannya iya, mirip perbuatan orang munafik. Apakah langsung disebut orang munafik? Tidak. Nabi jamin, Hatib, apa landasanmu Hatib berbuat seperti ini? Ya Rasulullah, aku tahu ini tidak akan mencederai rencanamu, akan tetapi aku ingin disebut berjasa agar hartaku di Mekah diselamatkan. Dia pahlawan Badar, Allah telah ampuni kesalahannya. Nabi tidak menuduh sahabatnya munafik. Apakah setiap orang yang berbohong langsung kita sebut munafik karena kebohongan, sebagaimana yang Nabi sabdakan ciri orang munafik berbohong? Tidak. Apakah setiap orang yang ingkar janji kita sebut dia munafik? Tidak. Sampai kapan? Ciri itu biarlah ciri orang munafik. Maka orang beriman tahu meninggalkannya, bertobat setelahnya. Setelah dia memilih kemunafikan, hilang keimanannya, maka dia disebut orang munafik. Allah Ta'ala a'lam. Saya mau nanya, kalau misalkan keikhlasan itu timbul setelah kita tahu, Ustaz. Misalkan kita selama ini berbuat baik, membangun masjid atau apa itu karena untuk dilihat orang gitu, Ustaz. Itu bagaimana dengan misalkan salah dong saya, bagaimana masjid yang sudah dibangun itu, Ustaz, untuk menjadi nilai ibadah itu? Disebutkan oleh para ulama, setiap amal ibadah yang tidak ikhlas, riya, maka amalnya dibatalkan, pahalanya dibatalkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia ingin amalnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa dikembalikan amal ibadah yang tadinya sudah dibatalkan oleh Allah karena ketidakikhlasannya? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dia memohonlah kepada Allah, ya Allah, aku banyak berbuat amal kebaikan, namun kiranya tidak ikhlas. Kini aku sadari dan aku bertaubat kepadamu. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki amalnya tetap dinilai, maka Allah akan nilai. Bila Allah tidak menghendaki, maka Allah yang lebih tahu tentang diri seorang hamba. Kenapa kita katakan demikian? Karena setiap amal kebaikan orang-orang kafir tidak bernilai di sisi Allah. Tatkala dia bertaubat, Allah kembalikan itu fungsinya, bernilai pahala di sisi Allah. Apakah berlaku pada orang yang beriman? Allahu a'lam. Para ulama hanya menyatakan batal amal setiap orang yang berbuat tidak ikhlas.
bukan amal seluruhnya, amal itu saja. Apakah setelah dia bertaubat kepada Allah amalnya dikembalikan? Allahu a'lam. Apabila ada hadis yang menyatakan demikian, kita akan menyatakannya. Apabila kita tidak mengetahuinya, bisa saja kita mengambil kiasan dari amal ibadah orang kafir yang masuk Islam, bisa saja. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima amal ibadah kita. Kan begitu doa kita terhadap mayit, terima amal ibadahnya ya Allah, jadikan ikhlas. Allah berkehendak dan mampu atas segala hal, dan husnuzon kita kepada Allah sangat membantu. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan prasangka hamba, falyadhunnani khaira, hendaknya mereka berprasangka baik kepada aku. Berprasangka baik kepada Allah itu dapat membantu diri kita. Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.